Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana bisa membatasi pengguna untuk menginput range atau cell yang hanya boleh diisi dengan tanggal. Jadi selain tanggal, nantinya akan ada perintah secara otomatis untuk kembali mengosongkan sel ataupun ada pesan message box yang kita buat, rekan-rekan. Baik, caranya gampang. Di sini saya coba buat dulu tanggal lahir, tanggal mulai kerja, atau bisa juga begini rekan-rekan, nama, tanggal lahir, ini namanya misalkan Andi, Agus, Budi, dan seterusnya ya. Jadi anggap saya batasi sampai 3, nanti rekan-rekan bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nanti tanggal lahir itu diisi di sel B2, B3, dan B4 ya. Baik, rekan-rekan, caranya bagaimana? Kita kembali ke VBA Excel. Kemudian ini di view code ya, kita akan buat worksheet, kemudian selection change, ini otomatis. Langkah yang pertama rekan-rekan, kita akan deklarasikan satu variabel ya. Namanya adalah dim cell as range. Nah, kemudian kita coba juga buat dim dua variabel ya ini ya. Jadi dim cell, dim dim rg as range ya. Ini saya buat saja. Kemudian kita set, ingat rekan-rekan, kalau dia dalam bentuk objek maka harus ada set. Kalau mau menentukan nilai dari variabelnya, jadi harus ada nilai setnya. Set rj sama dengan, tidak perlu ada tulisan sheet lagi karena memang ini sudah kodenya ini sudah ada di dalam worksheet ya. Jadi langsung dalam range-nya. Range misalkan tadi ini adalah kasusnya B1, B2 sampai B4 ya. Jadi silakan rekan-rekan tulis B2 sampai B4. Kalau seandainya range-nya berubah dari contoh yang saya berikan, rekan-rekan tinggal sesuaikan range-nya ini dengan kebutuhan dari rekan-rekan ya. Setelah ini maka silakan kita gunakan formula looping ya. Looping ini teman-teman bisa, rekan-rekan bisa belajar dari video saya yang lain yang saya tidak akan ajarkan di sini lagi. For each cell in RG ya. Kemudian next cell. Ini sebenarnya mengartikan rekan-rekan, nantinya akan ada pengecekan setiap range yang ada di B2 sampai 4. Jadi dia akan cek mulai dari B2 dulu, dia akan cek sesuai perintah kita, dia baru lanjut B3, kemudian lanjut B4. Itulah guna dari looping ya. Jadi dia pekerjaannya, kita tidak perlu menuliskan kode berulang-ulang, cuma satu kali untuk perintah yang sama. Baik, selanjutnya kita buat if cell titik value tidak sama dengan kosong, artinya nanti ketika dia cek selnya dan itu tidak kosong, maka kalau tidak kosong dia akan cek gitu ya. Apa yang lagi cek? If not is dead, c cell titik value, maka yang terjadi adalah cell titik value set value sama dengan kosong begitu ya. Kemudian and if, kita juga and if di sini. Oke. Ini aja rekan-rekan untuk code-nya. Nanti kita coba ubah beberapa hal. Kalau kita mau tambahkan perintah yang lain, kita coba dulu. Misalkan ini 1 2 3 4 5 6, ini mestinya tidak bisa. Ya, rekan-rekan bisa lihat tidak bisa. 2102 2023 ini bisa. 1306 2021 ini bisa. Misalkan kalau saya teks biasa tidak bisa. Jadi ini bagus sekali rekan-rekan, nanti supaya menghindari error sebenarnya waktu penginputan data. Terlebih-lebih untuk tanggal itu itu akan susah untuk menganalisis nanti data yang ada dari range tanggal tertentu kalau format tanggalnya beda-beda. Ya. Nanti bisa tambahkan juga perintah di sini, message box misalkan. Ya. Message boxnya adalah hanya bisa input tanggal ya. Bisa tambahkan juga misalkan VB critical ya, supaya ada itu perintah
error begitu ya. Kita coba lihat ini. Nah, tuh hanya bisa input tanggal ya. Kemudian ini juga tanda kosong ini rekan-rekan bisa juga diganti VB null string ya. Ini sama saja. Nanti biasanya sih umumnya kalau yang sudah biasa membuat code VBA pasti akan tertarik menggunakan VB null string ya. Karena dia lebih compact sebenarnya datanya nanti. Baik, ini rekan-rekan caranya, ini gampang sekali. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.